Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Halo, perkenalkan nama saya Asti Nurul Hasanah. Kalian sudah siap belajar? Sudah siap dong pastinya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 6 tentang energi dan perubahannya pada subtema 4 tentang penghematan energi pada pembelajaran keempat juga. Pada pembelajaran nanti kita akan belajar mengenai penghematan energi dan membuat kincir angin. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai yuk. Berbicara mengenai menghemat energi, sebenarnya apa sih itu menghemat energi? Dan apakah kita sudah menghemat energi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita baca teks yang berjudul Menghemat Penggunaan Energi. Yuk. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi hari dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah Dayu selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, tadi kita sudah membaca teks yang berjudul Menghemat Penggunaan Listrik. Sekarang kita tandai yuk beberapa kosakata baru yang terdapat pada teks tadi. Yuk kita mulai. Nah, dari teks tadi kita menemukan beberapa kosakata baru. Di antaranya ada asri, subur, rimbun, dan teduh. Asri dapat diartikan sebagai indah atau sedap dilihat. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Nah, artinya rumah Dayu itu sangat indah dan bersih. Selanjutnya, subur. Subur dapat diartikan sebagai dapat tumbuh dengan baik atau dapat tumbuh dengan cepat. Contohnya, pepohonan di rumah Dayu sangat subur. Artinya, pepohonan di rumah Dayu dapat tumbuh dengan baik. Ya. Arti kata rimbun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berdaun dan bercabang banyak. Contohnya, pepohonan di rumah Dayu sangat rimbun. Yang terakhir, teduh. Arti kata teduh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terlindung atau tidak terkena panas matahari. Contohnya, pepohonan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi teduh. Artinya, pepohonan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi terlindung dari sinar matahari atau terhindar dari panasnya matahari. Nah, tadi kita sudah menemukan beberapa kosakata baru dari teks mengenai
menghemat penggunaan listrik. Kosakata baru dari teks mengenai menghemat penggunaan listrik. Ide pokok atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf pada paragraf 1 adalah rumah Dayu sangat asri dan bersih. Nah, kira-kira pada paragraf kedua, yang mana ya yang termasuk ke dalam ide pokoknya? Ya, benar. Ide pokok pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama, yaitu pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Nah, kira-kira ide pokok pada paragraf 3, 4, dan 5 yang mana ya? Nah, benar. Ide pokok pada paragraf ketiga, 4, dan 5 terdapat pada kalimat pertama. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Sedangkan pada paragraf keempat, ide pokoknya adalah udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Sedangkan pada paragraf terakhir, ide pokoknya terdapat pada rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Nah, tadi kita sudah menemukan beberapa kosakata baru dan mencari ide pokok pada teks mengenai menghemat penggunaan listrik. Nah, sekarang yuk kita coba mengerjakan beberapa soal kuis berikut. Berikut ini yang tidak dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi adalah A. Menanam banyak tanaman agar lingkungan rumah menjadi sejuk, atau B. Membuka jendela agar udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya, atau C. Menutup semua jendela agar dapat menyalakan banyak lampu. Kira-kira yang mana ya? Ya, benar. Jawabannya adalah C. Menutup semua jendela agar dapat menyalakan banyak lampu. Soal kedua. Salah satu manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi adalah A. Biaya listrik menjadi lebih mahal, atau B. Menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, atau C. Penggunaan listrik menjadi semakin boros. Kira-kira yang mana ya? Ya, benar. Jawaban yang benar B. Menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Soal selanjutnya, soal terakhir. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat menanam pohon. Apakah A. Karena pohon membuat teduh lingkungan di sekitarnya sehingga tidak memerlukan AC? Atau B. Karena pepohonan membuat tiang listrik terhalangi sehingga harus dipotong? Atau C. Karena pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih sehingga tidak memerlukan AC. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ya, benar. Jawaban yang benar adalah B. Karena pepohonan membuat tiang listrik terhalangi sehingga harus dipotong. Kita sudah mengerjakan beberapa soal kuis tadi. Dan sekarang kita lanjut yuk ke cerita selanjutnya. Sore hari, angin bertiup sangat kencang. Edo ingin membuat mainan kincir angin. Mainan kincir angin tidak memerlukan. Nah, yuk kita bantu Edo untuk membuat mainan kincir angin. Untuk membuat sebuah kincir angin, Edo memerlukan beberapa alat dan bahan. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat. Pertama-tama, Edo membutuhkan sebuah kertas origami. Selanjutnya, sedotan, gunting, lem,
dan sebuah jarum. Pertama-tama, lipat kertas origami jadi sebuah garis diagonal. Seperti ini ya. Sudah? Diagonal 1, lalu dilipat lagi jadi sebuah diagonal lagi. Nah, setelah menjadi sebuah garis diagonal, langkah kedua adalah menggunting bagian ujung-ujung sebelah sininya. Mengikuti garis ya, tapi ingat tidak semuanya. Kita gunting seperti ini. Tidak semuanya ya. Sudah digunting. Langkah selanjutnya adalah pada kertas origami yang sudah digunting tadi, pada ujung sebelah kanannya diberi lem dari ujung sini, lalu setelah itu tempelkan di tengah-tengahnya. Yuk kita coba. Pakai lem ya. Ambil sedikit. Pada ujung sebelah kanannya diberi lem, lalu tengahnya juga kita tempelkan seperti ini. Satu. Selanjutnya sebelah kanannya diberi lem lagi, tempelkan di tengah-tengah. Nah, selanjutnya ini ujungnya lagi ditempelin. Nah, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya sebelumnya saya sudah membuat sebuah lingkaran kecil. Ini kita bisa ambil dari kertas HVS, dibuat lingkaran berukuran diameternya sekitar 2 cm. Nah, setelah itu kita tempel di tengah-tengah sininya. Kita lem dulu ya. Lem. Tempelkan pada tengah-tengah baling-baling atau kincirnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita tempelkan kincir dengan batangnya. Selanjutnya kita tempelkan kincir ini dengan sedotan sebagai batang penyangganya atau pegangannya. Kita bisa menggunakan jarum. Yang tadi ya jarum. Cukup tempelkan saja. Udah jadi deh kincir anginnya. Mudah bukan? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai mencari kosakata baru, mencari ide pokok, dan yang terakhir membuat kincir angin.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.